Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian ya teman-teman. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan berbagi cara membuat pupuk kalsium alami ya teman-teman. Tentunya yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum saya mulai jangan lupa dukung dan support channel ini ya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita selalu berbagi atau sharing di seputar pertanian ya teman-teman. Dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Jangan lupa tekan juga tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru yang kami bagikan ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya teman-teman, dukung dan support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak teman-teman, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan membuat pupuk kalsium alami ya teman-teman. Seperti ini ya, yang kita siapkan ada cangkang telur ya teman-teman. Tidak terbatas lah cangkang telurnya ya teman-teman. Lebih banyak lebih bagus. Kemudian ada bambu ya teman-teman. Ini bambu kita bakar, kemudian cangkang telurnya juga kita bakar, jadikan satu seperti ini ya teman-teman. Pupuk kalsium sendiri sangat dibutuhkan oleh tanaman ya teman-teman, apalagi di masa-masa pembuahan. Jadi untuk perangsangan bunga dan agar bunga tidak rontok, kemudian kita kasih pupuk kalsium ya teman-teman. Jadi caranya sangat mudah, sangat gampang, pasti semua orang bisa mengerjakannya ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini. Jadi ada bambu, kemudian kita bakar, kemudian cangkang telurnya kita jadikan satu, kita bakar. Kemudian yang lebih bagus sih teman-teman, kalau punya teman-teman misalkan ada tempurung ya teman-teman, tempurung kelapa itu lebih bagus teman-teman, dibakar, kemudian abunya nanti diambil ya teman-teman. Sabut kelapa juga sangat bagus ya teman-teman, karena sabut kelapa juga mengandung selain kalsium juga ada kandungan kaliumnya juga teman-teman ya. Seperti cangkang telur ini menurut beberapa sumber penelitian sangat tinggi unsur kalsiumnya ya teman-teman. Jadi sangat cocok untuk kita buat pupuk organik cair ya teman-teman, yang berbahan dasarnya nantinya unsur haranya kalsium ya teman-teman. Kalsium sendiri sangat bagus untuk digunakan di masa-masa pembuahan atau pembungaan ya teman-teman, agar bunganya lebat dan tidak rontok. Daripada kita beli ya teman-teman, mendingan kita bikin sendiri, karena bahan-bahan banyak di lingkungan kita ya. Seperti ini ya teman-teman, ada sabut kelapa seperti ini, kemudian kita bakar juga ya teman-teman. Nah seperti ini nih teman, tuh lihat ya. Kemudian bambu, kenapa saya pilih bambu, karena bambu ini sangat bagus juga ya teman-teman abunya nanti untuk kita aplikasikan ke tanaman kita ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini ya, sangat mudah, sangat sederhana ya teman-teman. Kita bakar seperti ini. Kalau ada banyak tempurung, mungkin tempurungnya dibakar teman-teman, campurin sama sabut, kemudian cangkang telur. Cangkang telur ini tidak usah beli lah teman-teman ya, banyak kalau kita mungut, apalagi kalau kita mau berkunjung ke tukang martabak telur ya teman-teman, sangat banyak. Kalau teman-teman tidak mau mungut ya, kalau kita masak di dapur itu kita simpan, cangkangnya jangan dibuang ya teman-teman. Kemudian kita bisa digunakan untuk menjadi pupuk organik di tanaman kita ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, kita bakar sampai menjadi abu ya teman-teman nantinya. Oke teman-teman, seperti ini ya prosesnya, kita bakar sampai habis ya teman-teman. Jadi sampai menjadi betul-betul arang, menjadi arang atau abu ya teman-teman nantinya. Kemudian kalau sudah menjadi arang, kemudian dibiarkan dulu sampai dingin ya teman-teman. Nah kalau sudah dingin seperti ini, boleh kita ambil teman-teman ya. Kita ambil, kita masukkan ke wadah seperti ini. Ini bukan wadah tapi cikra ya namanya. Kita kumpulkan, kita ambil, jadikan satu ya teman-teman seperti ini.
Oke teman-teman, kemudian kita siapkan air seperti ini ya teman-teman. Airnya sekitar kurang lebih lah 10 liter ini airnya ya teman-teman. Nah kemudian bahan-bahan yang abunya tadi itu kita masukkan ke dalam ember seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai mencampur ya teman-teman. Kita remas-remas, diremas-remas ya teman-teman. Diremas ya, betul ya, diremas remas sampai hancur ya teman-teman. Yang bisa dihancurkan, yang tidak bisa tidak masalah, yang penting direndam aja ya teman-teman. Nah rendaman ini dibiarkan selama 4-10 hari ya teman-teman. Kemudian setelah direndam selama 4-10 hari, boleh teman-teman diaplikasikan ke tanaman kita ya teman-teman. Untuk takaran sendiri, takarannya sesuai pengalaman saya ya teman-teman, yang saya sudah lakukan. Tangki 15 liter itu saya kasih 500 ml air rendaman abu ini ya teman-teman. Kemudian kita semprotkan ke tanaman kita. Dan tanamannya tidak harus cabai ya teman-teman, karena saya sering mencontohkan di tanaman cabai, karena saya berkebun nanamnya cabai ya teman-teman, tidak nanam sayuran. Jadi teman-teman boleh disemprotkan ke tanaman sayuran, terong, buncis, kacang, tomat, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi tidak khusus harus cabai. Kemudian mungkin di sekitar rumah ada tanaman bunga ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa disemprotkan di bunga ya teman-teman. Untuk takarannya berarti 1:30 ya teman-teman. Jadi 1 liter banding 30 liter air untuk semprot ya teman-teman. Kemudian kita tutup seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan semprotan seperti ini, nah yang ini kan 20 liter ya teman-teman. Jadi kita gunakan sekitar 600-700 ml ya teman-teman. Kita baru kita semprotkan ke tanaman kita ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa disemprotkan ke tanaman di sekitar rumah kita, tanaman bunga atau tanaman apa ya teman-teman, tanaman hias ya teman-teman, tanaman bunga juga boleh disemprotkan seperti ini ya. Jadi pupuk kalsium ini sangat bagus juga untuk merangsang pembungaan ya teman-teman. Jadi kalau untuk di tanaman bunga seperti ini, jadi nanti bunganya akan banyak dan juga akan bertahan ya teman-teman, tidak mudah rontok. Kemudian kalau teman-teman ada tanaman anggrek juga boleh ya teman-teman. Jadi untuk merangsang pembungaan ya teman-teman. Jadi nantinya akan berbunga terus dan bunganya awet, tidak cepat rontok ya teman-teman. Jadi cukup disemprotkan seperti ini aja ya teman-teman. Jadi semprot di bagian akar, di bagian bawah daun juga sampai merata seperti ini ya teman-teman. Jadi sangat mudah, sangat sederhana sekali, tapi sangat bermanfaat untuk tanaman kita ya teman-teman. Intinya kita ada kemauan, banyak bahan-bahan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk tanaman kita ya teman-teman. Jadi dari alam kembalikan ke alam lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jangan lupa dukungannya teman-teman, dukung dan support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini menginspirasi atau membuat semangat bagi teman-teman semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan ya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita selalu berbagi di seputar pertanian ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.